Pagi menjelang siang. Halo teman-teman semuanya, saya mau berbagi pengalaman atau mau berbagi ilmu untuk pemula. Saya mau memasang kopling atau mau merakit kampas kopling berikut pelatnya. Ini barangnya, ini plat koplingnya, ini kampasnya. Cara menyusun yang sesuai dengan semestinya yaitu ini rumah-rumahnya. Jangan sampai salah cara menyusunnya, karena ini ada dua pilihan, ada dua permukaan nih. Ini yang sebelahnya licin, yang sebelahnya sedikit tajam. Nah, ini ada dua arah. Cara menyusunnya jangan sampai salah untuk pemula. Saya beri sedikit trik untuk pemasangan plat kopling berikut kampasnya biar jangan salah menyusunnya. Awalnya kita pasang kampas, dipasang kampas. Setelah pasang kampas diseling dengan plat. Pilihannya yaitu yang satu licin, yang satu tajam. Ini yang tajam arahnya keluar masangnya, yang licin ini yang tumpul di ke dalam kan. Caranya masangnya gini. Ini cara menyusun kampas kopling umumnya, yaitu motor sport, motor bebeknya ya Grand, Supra Pit, Legenda sejenisnya. Yaitu cara pemasangan kampas kopling dengan platnya, yaitu cara menyusunnya jangan sampai salah. Saya beritahu untuk pemula, udah dipasang dua antara kampas dan plat, dipasang lagi kampas. Setelah pasang kampas kita pilih, diraba mana yang licin, mana yang tajam. Yang tajam arahnya keluar, yang licin ke dalam. Ini yang licin kita pasang gitu. Jangan sampai salah. Ini pengaruhnya besar sekali antara kalau salah pemasangan, mana yang tajam mana yang licin, salah pasang. Pada saat pengoplingan, jika di motor sport itu misalkan kita ditarik andel, pada saat ditarik andel, nah pada saat penggalian kalau salah pasang, mana yang dalam mana yang luar, mana yang tajam mana yang licin, itu bisa mengakibatkan lambatnya kembali untuk tekanan per koplingnya. Jadi susunannya jangan sampai salah. Ini yang licin, ini yang tajam. Yang licin arahnya ke dalam, dipasukkan ke dalam. Ini yang licin, ini yang tajam, dipasangnya ke dalam. Gitu caranya, cara pemasangannya. Setelah ini dipasang lagi kampas. Nah, cara pemasangan untuk rumah kopling ini caranya juga. Nah, ini kalau di motor lain, misalkan motor Pega sejenisnya, Jupiter segala, itu ada petunjuk atau titik arah mana bagian luar mana bagian dalam, atau untuk menyetarakan kelurusan lubang yang 4 ini. Kalau ini kita pilih-pilih mana yang enak, nah dimasukkan gitu udah. Ya tadi itu fungsinya, kalau salah pemasangan plat kopling, mana yang tajam mana yang licin, bisa dipasang. Kalau yang tajam dipasang keluar, dipasang ke dalam. Itu pada saat penginjakan persneling untuk pengembalian lambat.
kalau salah nyusun, yaitu susunannya saya praktekkan sekali lagi nih, pilihannya saya praktekkan sekali lagi. Untuk pemula kita raba tuh licin ini. Nah, ini yang kasar tajam, arahnya yang kasar ini keluar, yang licin ke dalam gitu caranya. Pasang kampas kopling, kita pasang yang licin ini ke dalam, jadi masangnya di ke dalam pan. Setelah itu pasang lagi kampas, kita raba lagi mana yang licin mana yang tajam. Ini yang licin kita pasang ke dalam. Tolong perhatikan kepada pemula untuk cara menyusun kampas kopling berikut pelatnya, jangan sampai salah menyusunnya. Inilah pengalaman saya, atau saya berbagi ilmu kepada pemula. Pasang lagi, ini diraba lagi mana yang licin mana yang kasar. Ini yang licin pasang ke dalam. Nah gitu caranya, yaitu fungsinya dipasang lagi kampasnya. Fungsinya pada saat ini ditekan oleh handle kopling, atau kalau motor bebek yaitulah persneleng. Pada saat penginjakan mau mengoper gigi itu akan mekar gitu, itu memengkar. Nanti pada saat pengembalian itu cepat karena arah menyusunnya udah sesuai. Inilah cara trik pemasangan kampas kopling berikut pelatnya. Nah, sekarang setelah dipasang, kita langsung masukkan ke dalam rumah koplingnya. Caranya yaitu setelah dipasang, udah dimasukkan ke rumahnya, baru kita pasang per. Pilihan pernya juga ini ada bawah ada atas nih, lihat. Kalau nggak ada perbedaan nggak jadi masalah. Nih, yang sedikit jarang itu mengarahnya harus ke atas. Yang sedikit lingkarannya ini yang jarang itu ada yang bagian atas. Kalau yang kerap itu dikebawahkan masangnya. Cara masangnya mungkin per ini nggak semuanya sama, misalkan ada yang jarang, ada yang ini ada bedanya, jadi tekanannya bisa lebih press kalau gitu. Jadi cara pemasangannya dipilih mana, lihat. Tapi kalau nggak ada bedanya sama, jarangnya nggak jadi masalah. Dipilih-pilih mana yang dalam mana yang atas, atau yang bawah mana yang atas. Tinggal pasang gini. Setelah dipasang ini baru dipasang tutup untuk penekan per. Nah, setelah dipasang untuk penekan per, baru dipasang baut satu persatu. Awalnya kita pakai tangan dulu, pasang bautnya, nggak usah langsung pakai kunci, dipasang pakai tangan. Udah empat-empatnya terpasang, baru ditekan pakai kunci, diputar pakai kunci satu persatu.
Ini tolong perhatikan, jangan sampai salah. Nah, ini cara menyusun kampas kopling berikut plat koplingnya, yaitu cara menyusunnya jangan sampai salah. Setelah dipasang, kita putar pakai kunci sampai kencang. Ukuran kuncinya dari kekencangannya. Nah, setelah udah dipres, kita bisa diangkat lagi. Coba, nah ini udah press, udah menerap kepada tempatnya. Inilah cara pemasangan kampas kopling berikut platnya. Cara menyusunnya ini. Coba tolong perhatikan pada pemula. Ini saya mempraktekkan. Ini udah bisa dirakit ke tempatnya, ke mesin motornya. Sekarang mau berlanjut pemasangan ke dalam mesinnya atau ke dalam engine-nya. Nah, cara mengatur susunannya harus ini bareng. Karena motor Supra, Grand, Legenda sejenisnya, yaitu nggak bisa satu persatu, harus pasang di barengkan. Caranya pemasangannya cara gini. Tolong bagi pemula ini perhatikan cara penyusunannya. Ini bos dalam, jangan sampai ketinggalan. Cara menyusunnya kita disusun gini, dirempetkan. Setelah ini dimasukkan, harus bareng cara masukkannya, nggak bisa satu-satu, nggak kayak motorsport atau nggak kayak Pega. Ini harus bareng cara menyusunnya. Makanya pasti menyusunnya sedikit kesempitan atau kesulitan karena ini. Nah, ini lihat ada gigi di sini. Gigi kecil, gigi pengunci. Ini tujuannya pemasangan gigi ini, gigi kecil ini nih. Tolong perhatikan, harus didorong, baru ditarik, diluruskan. Gigi pengunci ini kalau masangnya salah, misalkan apa adanya di sini, nggak didorong pernya gitu, sedikit ada per gitu, itu bisa ada suara kotok gitu. Nah, jadi harus didorong sampai nekan, baru diluruskan. Baru kita dicari yang ini caranya tuh.
Nah, ini udah masuk, tinggal pasang baut-baut pengunci. Nah, ini udah masuk, lalu pasang kampas ganda. Jangan lupa di dalam kampas ganda ada ring kayak gini, tebel ini. Ini motor Supra Pit. Jika motor Grand nggak ada ring kayak gini, harus ini. Kalau lupa masukin, itu bisa koplak, suaranya bisa ngerotok-ngerotok. Nah, setelah dipasang itu baru pasang kampas ganda. Nah, ini sedikit harus dilumasi dengan oli. Caranya karena ini baru, jangan asal pasang, ini harus dilumasi oli. Dilumasi oli terlebih dahulu, biar sebelum oli, pada saat pengisian oli mesin belum merata, ini udah ada sedikit oli, udah dimasukin oli, biar enggak tegang pada saat kampas ganda untuk main mekar ngicupnya. Jadi harus dilumasi oli baru dipasang. Nah, sedikit dikotek-kotek, udah dipasang, tinggal pemasangan baut. Ini juga kita tetesi oli. Memang harusnya sebelumnya dirakit, sebelumnya dipasang ke rumah-rumahnya ini satu persatu kalau kampasnya yang baru ini, karena kampasnya bekas udah kemasukan oli, nggak jadi masalah, tapi kita harus ditetesi oli dulu. Nah, ini dipasang baut pengunci yang mangkok ini, yang di dalam. Begitu mula, tolong perhatikan. Ini saya praktekkan cara pasang kampas kopling berikut pelatnya. Ini pada saat pengencangan mur kuncinya biar enggak itulah. Lalu dipasang mur kopling sama ringnya. Nah, ini ringnya ada 2. Ini ring tipis biasa yang lurus, posisinya nggak cembung. Ini dinamakan outset. Outset ini cembung, jadi cekung. Ini bukan, ini yang di dalam dipasang, yang awal ini ke dalam, baru ini yang outset. Outset ini jangan salah pasang tuh, itu ada kodenya outset. Yang ini posisinya harus di luar, yang cembung, yang ada merek outsetnya. Ini fungsinya untuk pengunci mur. Pengunci mur ini biar jangan kena getaran itu bisa lepas atau bisa mengendor. Ini tujuannya itu. Makanya ring ini jangan lupa masang. Harus ini outset ini untuk pengunci mur. Biar ada getaran, nggak sampai lepas kembali. Kalau ada ini, insya Allah walaupun pengencangan nggak begitu maksimal, akan tertekan oleh outset ini. Ini tolong perhatikan, bagi pemula saya berbagi pengalaman atau saya
berbagi ilmu untuk memberitahu kepada pemula cara pemasangan ring ini. Jangan salah, ini namanya outset, posisinya di luar yang ada merek outsetnya, ini yang ke dalam, biar ditekan sama mur ini akan mengunci. Nah, ini caranya pasang. Lalu dipasang kunci, sedikit diputar dulu pakai tangan. Nah, tolong perhatikan bagi pemula. Ini cara menguncinya, sehubungan ini udah dipasang duluan. Ini nih yang buat lepas, jadi nggak pakai kunci ini, nggak, penahannya nggak pakai ini. Sekarang caranya pakai ini penahannya. Ini juga sama Bu, dapat buat sendiri. Ini kita sangkutkan ke gigi bawah ini untuk mengunci ini biar jangan mutar, biar jangan gerak. Ini juga sama. Ini kunci penekan rumah kopling pada saat mau pengencangan baut dipasang. Ini sehubungan udah dipasang pernya, jadi pakainya kuncinya ini untuk penekan rumah koplingnya biar jangan gerak. Ini harus dibuka lagi pernya, baru pakai ini. Ini sangat efisien sekali buat pemasangan. Tadi udah dicoba, pada saat pembongkaran saya pakai ini. Sekarang pakai ini buat penekan. Caranya dimasukkan ke dalam gigi ini biar jangan gerak. Nah, gitu deh. Nah, nggak usah dipegang-pegang, itu udah kekunci. Belum tepat. Nah, udah. Ini kuncinya, fungsinya ini kunci untuk menahan rumah kopling biar pada saat baut atau mur dikencang kan pakai kunci nggak gerak. Ini satu, fungsinya sama untuk menahan rumah kopling. Sekarang ke tahap pemasangan baut yang satu, yaitu ini awal ring kunci. Ini ring kunci harus ada terlebih dahulu dipasang ring kuncinya. Tolong perhatikan pada pemula, jangan sampai salah pemasangan ini. Ring-ring ini sama juga outset, yaitu outset ini cara pasangnya jangan sampai salah. Ini ada kodenya outset, harus dipasangnya di luar, ini yang ke dalam, karena ini ada bedanya, ini cembung. Tujuannya untuk menahan juga, cuman ini karena ada dua, itu pengunci. Nanti setelah dikencang, udah kencang, dikunci. Ini dipasang setelah ring pengunci, baru dipasang mur. Inilah cara pemasangan rumah kopling. Nah, ini kuncinya. Kalau ini beda lagi untuk penahannya. Penahannya pakai ini. Ini penahannya pakai ini kuncinya. Memang ini saya bukan buat sendiri, ini dari beli. Ini mah dapat beli, bukan buat sendiri. Jadi bukan buatan sendiri gitu nama. Kita pasang, lalu dudukan di sini.
baru kita pegang kunci ini. Setelah ini, nah ini cara inilah cara pasang udah kencang. Ini karena kalau ditahannya pakai ini di sini, misalkan pada saat mau pengencangan pemasangan nggak bisa. Ini pada saat diputar dalam akan memutar, nggak bisa kekunci kalau pakai ini. Lihat contohnya tuh. Tapi kalau untuk buka bongkar bisa pakai ini juga, bisa kalau untuk bongkar tuh. Kalau untuk pemasangan nggak bisa, jadi makanya harus pakai ini kuncinya, penahannya. Ini dari beli, bukan buatan sendiri. Kalau ini saya buat sendiri, sama ini saya buat sendiri untuk penahan kopling. Ini tolong perhatikan kepada pemula biar cara pemasangan yang bagian kiri yaitu rumah kopling ataupun kopling sama kopling ganda, caranya begini. Cara pengencangannya, cara pengunciannya ini udah pada dikencangin semua, tinggal kunci penguncinya. Ini penguncinya mungkin ini nggak kelihatan karena susah saya sendirian cara mempraktekkan atau bikin video ini, nggak bisa ada yang ngezoom. Cuma ini jelasnya nih, ini ring pengunci, lalu dikunci, ini dikancing, lalu dikancing. Ini harus masuk ke lubangnya ini nih. Ini ada lubang 4, itu harus dikunci dengan ring pengunci. Tujuannya walaupun ini getaran tinggi nggak akan berubah. Jika enggak dikunci, mungkin lama-lama akan berubah, bisa mengendor, bisa lepas, itu bahayanya. Jadi harus dikunci pakai ring pengunci. Ini udah saya pasang, udah dikunci, baru pemasangan yang ini, tutup ini. Nah, yang ini juga fungsinya nih. Ini dalamnya berfungsi sekali nih. Ini ada perpaknya. Jika bocor perpak ini, kan ini misalkan bocor, ini perpaknya, perpak ini bocor. Pada saat oli yang dari sini, yang dari pompa oli masuk, masuk sini lubangnya yang dari pompa oli, lalu naik ke atas, keluar di sini, masuk ke sini. Ini tujuannya, kenapa ada perpak di sini? Tujuannya oli dari sini, dari bawah, dari pompa oli naik ke atas, lalu dimasukin sini. Setelah masuk di sini, mengumpul di dalam ini, lalu dimasukin melalui kerangkas, naik ke piston, naik ke stang seher. Itu buat membasahi lahar stang seher tujuannya. Kalau oli di sini macet, dari sini misalkan oli ini macet, nggak masuk, nggak naik ke atas, lalu di sini bocor, itu nggak sampai ke sana untuk membanjiri stang seher. Itu bahaya, nanti lama-lama bisa stang seher rusak. Itu fungsinya, makanya ini harus ada perpaknya.
Kalaupun nggak ada perpaknya, misalkan dilem sedikit biar rapat, jangan sampai bocor. Itulah ini sehubungan Nah, sekarang menginjak ke pemasangan untuk tahanan kopling ataupun clutch koplingnya. Nih, di sini ada titik. Nanti di as persneling ini, di as operan itu ada titik juga. Harus lurus pada saat pemasangan. Cara pasangnya gitu. Pada tepat titiknya, jangan sampai kelewat ke depan atau sebaliknya ke belakang. Itu pada saat diinjak mau pindah transmisi gigi itu akan menyentuh ke sini kalau terlalu ke depan, jadi nanti keras, bahkan bisa nggak masuk gigi. Ke belakang pun juga sama. Jadi harus tepat. Ini titik, ini ada titik di sini, itu ada titik di sini, ada titik. Nah, sekarang misalkan nih, pada teman-teman semuanya yang pemula kesulitan ini, kalau dilepas nih, misalkan udah dipasang tuh, pasti akan lepas. Dipasang, kita mau masang ini kesulitan. Setelah dipasang ini, udah dari ngukur-ngukur, lihat titik, dipasang, ternyata misalkan gitu, ditinggal lepas. Ini caranya mudah, kita tempel pakai paslin, ditempel pakai paslin, jangan terlalu banyak, jangan juga sedikit. Ini biar nempel di sini. Walaupun motor, sepeda motor, nah gitu tuh kan, diem tuh. Ini pemasangan. Jika pada saat pemasangan nggak pakai paslin, itu akan kesulitan, akan lepas lagi. Motor harus diringkan sampai ke sana. Ini nggak usah, ini udah nempel sendiri pakai paslin. Baru kita ke tahap pemasangan berikutnya, yaitu pemasangan tutup ini. Nah, kita cara masangnya jangan terlalu buru-buru. Lihat lubang ini. Nah, ini sedikit, setiap pemasangan pasti ada kendala, nggak bakalan langsung kita pasang engkol. Sedikit diputar, baru tuh. Kalau tanpa diengkol, sedikit-sedikit tanpa diketuk-ketuk ini, engkolnya akan kesulitan masuk ini karena posisi dalam nggak lurus. Nah, jadi harus diengkol dulu sedikit-sedikit, baru ditekan. Ini udah selesai. Inilah tahap pemasangan ataupun cara pemasangan. Caranya, prosesnya kayak tadi udah saya terjelaskan. Tinggal pemasangan baut-baut, ini nggak usah di video lagi. Cara pemasangan baut-baut udah mengerti, mungkin walaupun pemula mengerti. Cukup sekian. Nanti ke tahap berikutnya saya akan mempraktekkan cara penyetelan klep ataupun dari penyetelannya sama pengukurannya. Insya Allah akan saya lakukan. Ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dimengerti para teman-teman.